Bentar. Oke, wait. Oke, eh, selamat malam. Eh, Kami akan memberikan presentasi mengenai hasil dari acara webinar kami yang ikutin sebelumnya dengan judul yaitu Advancing Clinical Research with Polymeric Solid Phase Extraction. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Royhan Zivansya Lubis dengan NIM 065 dan Oriza Sabita Diaswanti dengan NIM 019. Selanjutnya, overview dari webinar ini adalah kami diberikan ilmu pengetahuan oleh Dr. Stefani Marin, yaitu Global Clinical Market Development Manager at Phenomenex, yang dimana menjelaskan mengenai polymeric mixed mode solid phase extraction dan pengaplikasiannya dalam klinis. Selanjutnya, nah ini adalah presenter kami yaitu Stefani J. Marin yang membawa narasumbernya dari Phenomenex dan MC atau presenter lainnya yaitu Sofia Hamadaja dari website Select Science. Kemudian untuk pertama-tama kami diberikan sedikit perbedaan dulu antara berbagai macam metode ekstraksi sampel yaitu pertama dari yang dengan metode yang paling cepat dan hingga ke yang paling lama yaitu beta glucuronidase removal, phospholipid removal, simplified liquid extraction dan solid phase extraction. Keempat metode ini tentunya berbeda kualitas, semakin time consuming dan proses biayanya. Dengan solid phase extraction ini adalah metode yang paling mahal dan sangat memakan waktu, tapi dengan result yang sangat clean atau bersih sampelnya. Selanjutnya, nah sebelumnya sebelum dimulai materinya, solid phase extraction method development flowchart ini adalah untuk memberikan penggambaran mengenai apa atau metode mana yang ingin digunakan, yaitu dengan jika berbagai macam syarat, yaitu jika analyte-nya bercharge atau netral. Jika netral maka bisa memakai produk strata X, jika charge bisa kemudian ada syaratnya lagi, yaitu jika acidic atau basic dan weak atau strong pKa-nya. Begitulah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tadi kan teman saya di sini sudah menjelaskan beberapa. Kalau misalnya yang di sini itu dia bisa kalau yang netral nanti dia cuma pakai SATA X, kalau misalnya dia nanti yang charge ini bisa dua, bisa di basic atau di acidic. Yang di basic ini dia bisanya pakai pKa itu di bawah 10,5 dan weak atau dia pakai pKa lebih dari 10,5. Kalau yang strong di sini dia pakainya nanti yang XCW, strata XCW, yang weak di sini pakai SC, ini kan ada yang weaknya di berapa pKa-nya. Terus kalau yang acidic yang basic ini yang enggak campurannya tuh bukannya asam ya. Kalau yang acidicnya ini campurannya asam. Dimana kalau misalnya yang strong acidicnya, dimana strong sini pKa-nya lebih dari 5, itu dia pakai strata XAW dan untuk yang weak di sini pakai strata XA. Nah, di sini tuh ada untuk perbedaan awalnya sebelum nanti kita bahas lebih lanjut lagi, di mana ini ada tiga, ada 5 produk. Yang pertama ada X, XC, XCW, XA, dan XAW. Untuk yang XD di sini ada dia non polar, dia pakai bahan non polar PSDV polimer. Nah, karena dia yang tadi bisa dilihat di sini tuh dia pakai netral, jadi dia untuk campuran atau soluden yang akan misalnya kita mau tes itu dia netral, dia nggak ada campuran apa-apa. Kalau yang ini kan dia ada campurannya. Jadi memang dia bisa pakai polimer yang non polar PSDVB biasa. Kemudian dia nanti akan dicampur dengan Piorilodin group yang dimana kan buatnya di hidrofobik. Jadi emang yang di sini tuh semua rata-rata bahannya hidrofobik, dan dia pakai polimernya tuh bisa water wettable.
clinical application-nya di sini dia neutral non-polar analytes dan dia itu udah biasanya dapat digunakan untuk steroid, full fat soluble vitamins atau panel yang dalamnya itu ada konten acidic, basic dan neutral drugs. Kemudian untuk yang kedua itu ada Strata XC. Di sini dia pakai sama PCDVB polimer polimer ini, tapi nanti dia dimodifikasi. Dia menggunakan sulfonic acid ligand yang dimana dia terdapat campuran cation exchange dan non-polar extraction. Dia bisanya tuh cuma bisa pakai base yang memiliki pKa lebih kurang dari 10,5. Nah, yang pKa 10,5 itu biasanya apa aja sih? Ini biasanya bisa pakai urine drug panels dan basic drugs. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk di weak bases. Kemudian yang kedua XCW. Ini tuh hampir sama kayak tidak terlalu beda sama XC, tapi di sini dia ada bedanya dia PSD merupakan dia kalau yang XC tadi kan dia strong caution-nya. Kalau yang di sini dia XCW ini weak caution exchange-nya dan dia juga sama pasti non-polar interaction. Kemudian untuk yang PSDVB-nya polimernya dia dimodifikasi dengan carboxylic acid ligand dan dia itu pakai base-nya itu yang pKa lebih dari 8. Di mana acid with-nya itu pakai yang bisa digunakan untuk base yang acidnya itu dengan pKa kurang dari 5 bisa dianalyze unstable dengan pH yang tinggi dan kemudian itu juga bisa dipakai lagi untuk pengujian catecholamines dan metaneprins. Kemudian yang kedua itu tinggal dua ini ada XA dan XAW. Yang XA ini dia menggunakan strong anion exchange dan non-polar interaction. Di mana PSDVB polimer ini dapat dimodify dengan menggunakan dimodify menggunakan quaternary ammonium ligand dan ini tuh bisa digunakan untuk acid dengan pKa yang lebih dari 2, di mana dia tuh acid yang dipakai tuh weak acid MMA dan barbiturates. Kemudian tuh yang XAW di sini dia itu sama kayak XA tapi di sini dia dimodifiednya itu coba pakai aminoligan dan dia tuh bukan strong anion ya tapi dia weak anion exchange, sama-sama pakai non polar interaction dan dia bisa dipakai di acid with APKA-nya itu lebih kecil dari 5. Dia bisa digunakan untuk solutan atau apa tuh kayak campuran yang strong acid dan PVA. Nah, kemudian kita akan masuk ke polimer hydrophobic interaction SPE, di mana di sini tuh dia ada Strata X. Strata X ini yang pertama merupakan metode ekstraksi menggunakan metode interaksi nonpolar dengan bahan dasar polimer hidrofobik seperti saya jelaskan. Dan metode di sini mungkin bisa dilihat di gambar. Dia itu menggunakan rangkaian aromatik dari metanol maaf sama metanol benzen dengan menghasilkan ikatan pi dan pi. Interaksi hidrofobik itu terjadi ketika antara molekul nonpolar atau bagian nonpolar dari suatu molekul dalam medium air, di mana molekul polar akan berinteraksi dua dengan molekul polar lain. Sebaliknya, molekul-molekul nonpolar berinteraksi kuat dengan molekul nonpolar lainnya dalam medium air. Molekul nonpolar bersifat hidrofobik dan akan berinteraksi dengan satu sama lain melalui molekul polar yang bersifat polar. Di sini dia juga bisa dilihat dia bisa bonding ya sama hidrogen bonding dan nanti dia bakal bercampur dengan dipole-dipole interaction. Pelarut polar yang akan memperkuat retensi analit hidrofobik ini itu dalam fase diam hidrofobik. Interaksi hidrofobik ini dapat terganggu dan memperkenalkan pelarut elusi yang memiliki polaritas yang lebih rendah dan seperti metanol dan pelarut non-polar pada heksana. Analit hidrofobik yang terlarut ini dengan mudah dapat dalam pelarut non-polar itu dan interaksi hidrofobiknya itu dapat terputus. Selain itu terdapat pula ikatan hidrogen bonding dipole-dipole interaction yang terdapat pada titik-titik atau bagian tertentu pada molekul yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen atau berinteraksi secara dipole-dipole dengan senyawa-senyawa polar tertentu. Nah, ini untuk penggunaannya itu bisa dilihat di sini. Untuk campurannya kan dia cuma bisa pakai natural compound. Ini untuk alatnya sendiri, jadi dimasukin ke kayak ke pipe-nya gitu. Dia pakai kolomnya 1 mili metanol. Di bisa dipakai untuk equilibrate-nya itu dia harus memakai 1 mili air. Kemudian eh, untuk nanti pengujiannya itu harus pakai dilute sampel. Jadi sampelnya udah kayak dicairkan terlebih dahulu dan ininya tuh alatnya bisa dicuci dengan 1 mili atau 5 sampai 60%, 1 mili dari 5 sampai 60% metanol dan dapat dielusikan dengan 2 kali 500 mu L 2% dari formic acid di dalam metanol
asetonitrit. Kemudian yang kedua ini ada strata XC ya. Ini merupakan metode ekstrasi yang menggunakan polimer hidrofobik yang juga memberikan ikatan PP nonpolar sama kayak tadi, tapi bedanya di sini dia memiliki isovalonic acid di mana ini akan mempengaruhi range pH dari campurannya membuat apapun range pH dari campuran membuat apapun yang dilakukan ditambahkan di campuran itu akan memiliki negative charge yang mana bisa digunakan untuk weak bases yang memiliki pKa kurang dari 5. Selain itu dari kontrol dari rating CI dan LS ini dapat digunakan untuk membaca dari analisis dasar. Ini di sini bedanya dia pakai strong cation exchange. Ini bisa dilihat dia kalau yang ini tadi kan dia pakainya nitrogen dan oksigen. Di sini dia pakai S sulfon sulfonic. Kemudian di sini ada hidrogen dan ini ikatannya juga pakai oksigen. Dia juga hidrofobik sama-sama pakai hidrofobik nonpolar interaction dan PP bonding. Untuk penggunaan base-nya sendiri dia pakai base yang pKa kurang dari 10,5. Untuk kolomnya dia akan pakai 1 mili metanol sama untuk equilibrasinya dia memakai acidified water. Jadi di sini pakai acid ya. Kemudian untuk bentuk dari alatnya sendiri dia harus pakai diluted acidified sample. Jadi dari yang sampelnya tadi itu dicampur dengan sedikit acid. Dan sampelnya itu juga udah harus dalam bentuk larutan, nggak bisa dalam kayak padatan gitu. Kalau ingin mencuci ini dia menggunakan 1 mili 0,1 NaCl dalam air. Kemudian untuk yang pencucian kedua, jadi dia ada pencucian 2 kali, itu dia sama pakai yang sama, tapi ini pakai metanol, pertama pakai water, yang kedua pakai metanol. Kemudian untuk elute base-nya itu dia bisa pakai 2 kali 500 mikro L 5% dari NH4OH di metanol. Kemudian ini lanjutannya ada strata XA. Ini merupakan metode ekstraksi yang menggunakan polimer hidrofobik yang juga memberikan ikatan PP nonpolar sama. Tapi dia di sini menggunakan kuartanian amonia group yang memberikan reaksi strong anion exchange. Di mana untuk yang strong anion exchange sendiri itu merupakan reaksi metode kromatografi ion yang memanfaatkan interaksi antara anion yang kuat dengan fase diam yang sesuai dalam teknik ini. Fase diam memiliki grup fungsional dapat menangkap ion-ion tertentu dengan kekuatan yang signifikan. Ini bisa dilihat di sini dia pakai strong anion exchange. Tapi di sini dia pakai CH3 dan nitrogen yang dimana di sini masuk dalam quaternion ammonium group. Nah, proses kromatografi dengan precision AX ini umumnya dilakukan dalam kolom atau dalam format SPE atau solid phase extraction di mana sampel itu berisi di ion-ion tertentu seperti anion yang melewati fase diam yang memiliki grup fungsional yang mampu untuk menahan anion tersebut. Sama seperti tipe sebelumnya di mana sorben ini merupakan pengatur dari range pH. Namun tuh ada perubahan dalam kontrol charge CTC dan LVC di mana pada kontrol ini dapat dilakukan pada perubahan basis analisis. Untuk metodenya sendiri dia bisa untuk asid yang memiliki pKa lebih dari 2. Kolomnya sendiri dia di sini akan pakai metanol. Untuk ekulibrasinya dia pakai water dengan pH 6-7, 1 mili water dengan pH 6-7. Itu sampelnya sendiri harus dicairkan sama seperti tadi dengan pH-nya itu harus 6-7. Dicucinya 2 kali. Untuk yang pertama dia pakai 1 mili 25 milimeter amonium asetat ferret dan pH-nya juga pH 6-7 karena ini dia pH-nya khusus jadi memang harus diatur sedemikian rupa. Untuk yang kedua dia pakai metanol. Elute asidnya dia sama 2 kali 500 mikro L 5% formic acid dalam metanol. Ini semua pakai metanol. Kemudian kita ada strata XCW. Ini dia menggunakan sama masih pakai PSDV polimer tapi dia modifikasinya menggunakan karbositik dan ligan karbositik ligan yang dapat membuat mudah tuh memanipulasi molekul yang akan dianalisis yang mana ini tuh cuma bisa digunakan untuk asam yang lemah pada fase yang lemah. Dan ini dapat mempertahankan ilusi dari sorben yang digunakan. Sorben yang itu akan mempengaruhi hasil pada pH seperti tadi. Tapi ini khusus untuk pH yang tinggi. Hasil pada pH yang tinggi dan dia akan netral kalau misalnya pH-nya rendah. Kalau misalnya dia pH-nya nggak rendah, dia hasilnya baru bakal keluar.
Mana untuk menggunakan metode ini diperlukan base asam yang kuat. Ini dia pakai kalau di jalan depan tadi ada weak cation exchange. Nah, weak cation exchange ini sendiri apa? Merupakan metode kromatografi ion yang melibatkan interaksi antara ion cation lemah dengan fase diam yang sesuai. Dalam teknik ini, fase diam memiliki grup fungsional yang dapat menangkap ion-ion tertentu dengan kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode strong cation exchange. Dalam metode ini, fase diam itu memiliki kapasitas untuk menahan ion dan cation lemah dari sampel yang melewati kolom atau media pemisahan. Ion cation lemah dalam sampel akan berinteraksi dengan grup fungsional pada fase diam secara selektif dan dengan kekuatan interaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan ion anion pada metode kromatografi ion yang lebih kuat. Di sini untuk penggunaannya, dia pakai fase base pKa lebih dari 8, pakai kolom di sini 1 mili metanol, ekuilibrasinya itu dia pakai 1 mili water atau air, dia dengan pH-nya 6 sampai 7, dia juga harus sama dipakai solutan, dia harus dengan pH-nya 6 sampai 7. Pencuciannya sama dia 2 kali. Untuk pencucian pertama dia pakai 1 mili air, kemudian yang kedua dia pakai metanol sama 1 mili juga untuk elute any base. Jadi dia bisa pakai berapa base? Dua base. Untuk yang base dia pakai 2 kali 500 mikro 5% dari NH4OH dalam metanol. Untuk yang base lainnya dia bisa pakai 2 kali 500 mili 5% formit acid dalam metanol. Kemudian ini dia ada strata XW, ini merupakan campuran weak anion juga, di mana dia berasal dari PSD polimer yang dimodifikasi dengan diamino ligan, di mana sorben itu akan mengaruhi pada low pH dan akan menjadi netral ketika pH tinggi. Jadi kebalikannya dari yang ini tadi, kalau ini kan dia baru netral pada pH yang rendah, sedangkan kalau ini dia baru pH-nya tinggi, baru dia pH-nya tinggi dia baru jadi netral. Nah, hasilnya baru keluar ketika dia pH-nya rendah. Dan kontrol reaksi dari ini bisa dilakukan dengan mengubah isi dari larutan. Ini dia pakai NH, amino ligan dia NH dengan NH2. Sama ini juga masih pakai PP bonding ya, hampir semuanya itu dipakai hydrophobic non polar interaction dengan dia dapat membentuk PP bonding. Strata XAW di sini dia pakai pKa-nya lebih kecil dari 5, kemudian pakai kolomnya di sini dia 1 mili metanol, ekuilibrasinya dia pakai 1 mili air dengan pH sama 6 sampai 7. Di semuanya kayak nantinya itu kan pH-nya bersama semua dia pakai pH 6 sampai 7 dan sama dia juga harus dilarutkan terlebih dahulu. Untuk pencucian 2 kali. Yang pertama dia pakai 25 1 mili 25 milimeter 25 mm dari amonium asetat sulfat dengan pH-nya 6 sampai 7. Kemudian untuk pencucian yang kedua dia pakai 1 mili metanol. Kemudian dia juga sama bisa dimasukkan ke dua jenis, bisa dialutkan dalam dua jenis, yaitu pertama asid. Kalau yang ini tadi kan dia pakai base apa aja, tapi kalau di sini cuma bisa untuk asam, di mana asamnya tuh ada dua, di mana asam biasa yang bisa semuanya dan untuk yang asam rendah, untuk yang asam rendah dia memakai elut untuk 2 kali 500 mikro L5% formit asid metanol, dan kemudian untuk yang selain itu dia dapat menggunakan asid lainnya dapat menggunakan 2 kali 500 mikro L 5% dari NH4OH di metanol. Nah, kemudian ini untuk removal SPE untuk yang dia matrix removal technology, di mana dia ini merupakan kayak lebih alat yang lebih canggihnya lagi. Di sini ada Strata TM Expo, di mana ini merupakan salah satu metode yang menggunakan metodenya itu dalam pengujiannya pakai fase diam yang digunakan teknik ekstrasi padat fase atau SPE untuk persiapan sampel dalam analisis kimia. Di mana fase ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan spesifitas dari dalam menangkap berbagai senyawa yang memiliki variasi dalam kompleksitas tinggi atau kompleksitas sampel yang tinggi. Teknologi jenis ini memiliki sifat yang lebih hidrofilik dan dapat membuat untuk pengguna untuk mengskip beberapa pengondisian ekuilibrasi pada metode-metode lain dan hanya perlu menggunakan 2 sampai 3 proses. Ini dia pakai 2 sampai 3 proses. Dengan tadi prosesnya mungkin kalau yang di depan tadi jelasin nama. Oh, nanti di belakang tuh ada, itu cukup rumit ya. Di sini tuh kalau dia mau di skip itu dia cuma bisa menggunakan 2 atau 3 langkah saja. Ini gambarnya mohon maaf agak kurang bagus.
Nah, produk ini tuh didesain untuk memanfaatkan sifat hidrofobik yang kuat dan dapat menahan senyawa-senyawa hidrofobik dari sampel yang dianalisis. Fase diam ini juga memiliki sifat action yang melekat yang memungkinkan penangkapan senyawa-senyawa yang memiliki muatan positif. Kelebihan dari strata ini adalah kemampuannya dalam menangkap berbagai jenis senyawa, yaitu senyawa-senyawa polar, polar dan non-polar dengan sampel yang kompleks. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mempersiapkan sampel sebelum dianalisis dan memungkinkan pemurnian yang lebih baik dalam peningkatan dan dapat meningkatkan sensitivitas dari analisis. Yang ini kemudian dia stratanya itu yang kedua dari untuk pengujian obat yaitu drug B dan drug B plus. Ini merupakan proprietary sorbent yang didesain untuk ekstraksi dalam basic drug. Jadi kayak obat-obat dasar gitu. Dan dia memiliki quality control tambahan di mana dia dapat memastikan performa dari metode deteksi obat-obat terlarang. Ini kan alat itu juga dapat digunakan untuk kalau misalnya orang ada yang pemakai narkoba atau semacamnya. Alat ini dapat digunakan sebagai alat pendeteksinya. Dan mode ini tidak memerlukan kondisian yang atau kualibrasi yang khusus dan memiliki opsi yang lebih baik untuk hidrolisis. Ini juga sama seperti tadi, dia juga punya 2 atau 3 protokol aja, nggak banyak. Nah, ini strata extract itu dirancang untuk menangkap besar senyawa-senyawa farmasi yang berbeda, termasuk senyawa-senyawa yang umumnya bersifat hidrofobik atau memiliki kelarutan yang dalam fase air. Pada fase diam ini memungkinkan pengambilan sampel yang lebih efisien dari sampel-sampel farmasi yang kompleks. Untuk yang drug B plus ini merupakan variasi yang lebih ditingkat dari drug B. Kalau ini kan tadi yang pertama dari drug B aja. Yang kalau drug B ini dia lebih ditingkatkan dan dia dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kemampuan penangkapan senyawa farmasi tertentu yang mungkin sulit diekstraksi atau diambil dalam fase diam standar. Kemudian untuk keduanya itu dapat digunakan untuk aplikasi penggunaan sampel farmasi sebelum dianalisis lebih lanjut. Nah, ini untuk metode pengujian untuk yang drug abuse. Ini kalau tadi kan kita pakai strata extract yang B dan drug B plus ya. Di sini dia menggunakan urin. Jadi untuk pengujian ini karena kita membutuhkannya ke orang ya, kita kan nggak mungkin pakai liur. Kita susah untuk menguji pakai liur. Jadi memang sampelnya dia masih pakai urin. Kemudian ini ditambahkan glukuronidase enzim yang tergantung pada manufakturnya itu dia nanti direkomendasikannya apa. Kemudian diinkubasi selama beberapa waktu, kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan SPE protokol yang berbasis dari analitis yang sesuai. Ini ada contoh dari analitis yang udah jadi. Ini dia pengujian untuk marijuana dan kokain. Di sini bisa lihat ada kondisinya. Terus ada loadnya di sini untuk treatmentnya habis di pencucian pertama, pencucian kedua dikeringkan kemudian di flood. Nah, ini untuk mikro microelution dari SPE di mana dia di sini ada 3 untuk pilihannya. Ada strata X mix mode, terus ada strata expo. Dia 2 mg dari bisa digunakan untuk 2 mg sorbent bednya tuh hanya digunakan untuk 2 mg sorbent bed. Kemudian elutionnya rendah dengan 25 mikroL yang berarti dia memiliki volume tidak dia volumenya itu tidak bisa untuk berdievaporasi. Kemudian dia bisa diotomatasi untuk uh, hasil output dan hasil kerja output yang lebih tinggi. Dia juga lebih cepat. Kemudian dia bagus untuk sampel yang lebih rendah dan memiliki thermal atau kondisi thermal yang lebih labil komposisinya. Kemudian dia dapat digunakan untuk sampel dengan pretreatnya itu 25 sampai 750 mikroL. Di sini dia kalau misalnya untuk pengujian SPE kalau menggunakan yang strata X micro elution SPE di sini dia bisa dilihat di sini perbedaannya. Dia di sini nggak usah pakai dry down flakon tulate di mana di sini dia itu langsung kalau ini kan dia masih perlu di sini dia nggak usah sudah pada pose elit tadi sudah selesai. Kemudian dia juga memotong untuk waktu pengujian dia bisa 60 menit, dia bisa baca di cuma 30 menit. Dan dia itu untuk yang hasil sampelnya semua itu bisa keluar dalam waktu 8 jam itu dia bisa keluar
1.536 sampel. Sedangkan kalau yang biasa pakai yang SPM metode mode biasa itu dia cuma bisa 768 sampel aja. Ini formatnya, jadi kalau misalnya kita beli alatnya di sana tuh dia juga mengatakan kalau misalnya bakal dapat ini semua. Mungkin saya akan percepat aja untuk waktunya. Eh, Wadah untuk pencampurannya ini dia pakai model kayak gini. Ini bagus untuk format yang beragam. Terus dia dapat untuk screeningnya itu dapat mendeterminasi pengertian fase SPE dan dia menggunakan low dan high pH treatment, pre-treatment dengan two-step elution untuk menentukan mekanisme elusi dan retention. Nah, ini untuk jadi kan kalau misalnya kita mau coba ini tadi kan setiap komponen-komponennya sendiri itu kan dia ada solutannya beda-beda sendiri. Nah, dia dapat spesiesnya beda-beda juga. Ini nanti di sini untuk yang pertama ini untuk grade A sampai H1 sampai 3 itu dia pakai strata XC. Untuk yang A4 A sampai H4 sampai 6 itu dia pakai strata XAW. Untuk selanjutnya itu dia pakai XCW. Ini ada golongan jadi bagi tiga. Ini ada setiap ini dapat 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 sekitar 27 space dan itu dibaginya rata. Ini dapat 3 baris dan ke bawah itu sampai deret H. Nah, ini dia untuk development protokolnya dia ada kondisi-kondisinya sendiri ya. Untuk yang 1 sampai 6, well yang 1 sampai 6 di sini dia pakai 200 mikrometanol, alkoholnya 200 water, dia loadnya juga sampel. Washnya dia di harus dicuci dengan 200 mikro L 1% formic acid dalam air dan pencucian kedua dia pakai 200 mikro L metanol dikeringkan 5 menit dan dalam full vacuum. Ini untuk elutnya dan analisisnya bisa depending on analytic method dia eluannya tuh bisa directly bisa langsung diinjeksikan atau harus dicairkan dulu dengan 23 part mobile phase. Kalau yang ini 7 sampai 12 ini kayak bersama, cuma untuk wash yang pertamanya sendiri dia pakai NH4OH di water. Terus dia juga untuk yang elutnya itu dia menggunakan 2 kali 50 mikro L 5% untuk formic acid di metanol. Untuk analisnya sendiri juga sama seperti yang tadi Will 1 sampai 6. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Terus ini dia PVA untuk yang serum, dia sini menggunakan strata XAW, tapi ini dia pakai micro elution SPE. Ini untuk ada sampel treatmentnya. Sampel treatmentnya dia untuk 50 mikro L boyin serum sampel itu harus dicampurkan dan uh, dianalisis dan kemudian dia dicampurkan 150 mikro L formic acid in acetonitril itu harus dimasukkan juga, kemudian dicampurkan dengan selama 30 detik, kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 14,8 rpm dengan pola super matang. Kondisinya ini pengkondisiannya dia menggunakan strat microelectrolysis plate dan dia juga menggunakan di dalam 200 mikro L 2% amonium hidroksida dalam metanol. Equilibriumnya itu platingnya itu dengan 200 mikro L untuk 1% formit acid air. Loadnya dia menggunakan super natan dilute dengan 800 mikro L 1% formit acid dalam air. Ini juga dia dicucinya 2 kali dengan air 2 kali, kemudian dilute dengan sampel 100 mikro L 2% dari amonium asetat dan water inject untuk LC, MC, FC. Ini analisisnya ini ada juga udah coba analyte-nya. Absolute recovery juga udah bisa lihat di sini dan dia ada persen CV-nya sendiri. Nah, ini itu setelah dia dicoba dan ada beberapa kayak pengujiannya ya, ada salah satu pengujiannya dia di sini ada alatnya Gemini C% CX 550 kita. Di sini dia udah ada muncul kromatogramnya di sini. Ini mungkin tidak seberapa jelas. Jadi ini ada kandungannya apa aja. Di sini sudah mulai kelihatan dia ada kromatogramnya. Ini ada LC kondisi untuk pencontohannya dan ini MS kondisinya sendiri. Untuk yang kedua ini dia analisis drug uh, panel pada oral fluid atau ketika kita pengujian pada oral. Ini dia kalau ini kan dipakai
Saya pakai strata XAW micro elution. Jadi dia pakai yang ini SPE ini, dan ini udah nampak untuk yang composition. Jadi gambar kayak diagram compositionnya itu udah kelampat di sini. Dia kapan before SPE-nya gimana, blank metanol gimana, after SPE clean up-nya gimana. Ini bisa dilihat yang merah ini, dia before SPE clean up-nya dia cukup tinggi ya untuk compositionnya. Dan dia after SPE clean up-nya dia juga semakin rendah. Di sini ada sampel titiknya, mungkin saya skip aja karena waktunya juga udah cukup lama. Ini dia kalau misalnya pengujian kromatogram, dia pakai Kinetex kalau ada obatnya Pinal dan Six, 6 obatnya. Kemudian ketika diuji ini bisa dilihat sudah mulai nampak kromatogramnya. Ini peptas dari plasma, dia pakai Strata X Pro yang tadi di depan itu Strata X Pro. Dia sama dia dicuci, kemudian dielutnya pakai 2 kali elut. Pengondisiannya dan ekuilibrasinya, dan dia masih sama. Ini untuk yang tapi ini perbedaan dia pakai polimer yang WCX, yang tadi yang Wix, yang Wix sama yang sini bisa strong SPA sorbent. Kemudian ini peptide untuk plasma, dia recovery untuk peptide plasmanya di sini dia bisa dilihat ya kapan dia WCX sorbennya ini, dia tampak grafiknya di sini. Kapan kalau misalnya oktrate otat itu gimana, kalau misalnya dia obat-obatannya gini gimana. Di sini untuk alatnya sendiri sudah tampak jelas sekali baik perbedaannya untuk setiap obat ketika menggunakan WCS SP sorbent, XAX SP sorbent dan Strata Expo. Jadi memang ada perbedaan cukup signifikan di sini. Yang ini untuk yang X drug B dan drug B plus. Ini juga di sini dia hidrolisis seperti yang tadi saya bilang di awal. Kemudian dia sini udah ada beberapa obat yang udah dianalisis, dan ini dia absolute recovery berapa dan LC-nya berapa, bisa dilihat di tabel. Ini merupakan data pustaka ya yang ada diberikan oleh orangnya sendiri atau penarasumbernya. Ini ada beberapa clinical research yang udah dilakukan oleh pihak perusahaannya sendiri. Ya, nama perusahaannya Phenomenex. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.